Nah, itu ada Ustadz nih. Waalaikumsalam Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Curhat sedikit nih Ustadz. Jadi sekarang ini kan Anda mengikuti perkembangan di sosial media nih Ustadz. Nah, Jadi banyak sekali di situ ada perdebatan, ada komentar-komentar yang negatif karena posting-posting itu menjadi sumber terjadinya konflik. Sebenarnya kalau kita lihat itu Ustadz, pastinya kan Islam itu mengatur ya Ustadz, bagaimana betul. kita seharusnya bermedia sosial yang seperti apa. Kita ingin menciptakan suatu kedamaian ya Ustadz. Nah mungkin Anda minta nasihat Ustadz, gimana sih Ustadz adab-adab atau yang seharusnya kita sebagai seorang muslim saat kita ingin bermedia sosial Ustadz. Nah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Ya, media sosial sekarang ini, Masya Allah, luar biasa, fitnah yang sangat luar biasa ya. Hampir semua orang punya yang namanya HP ya. Cuma kita harus betul-betul cerdas, pandai dalam menggunakan media sosial. Karena seperti kata sebagian orang, ini ibaratkan pisau bermata dua. Bisa digunakan untuk kebaikan, bisa juga digunakan untuk keburukan. Bisa membawa ke surga, bisa membawa ke neraka. Tergantung bagaimana kita menggunakan media sosial pada zaman kita sekarang ini. Kalau kita gunakan untuk dakwah, kita gunakan untuk belajar, kita gunakan untuk silaturahmi, Masya Allah, manfaatnya besar media sosial. Tapi kalau kita gunakan untuk menebar provokasi, ya, untuk maksiat, dosa, ya ini juga besar dosanya juga. Oleh karenanya, seperti tadi antum sampaikan ya, Islam ini Masya Allah luar biasa, agama yang sempurna, yang mengatur segala permasalahan ya sesuai dengan perkembangan zaman. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Termasuk bagaimana kita bermedia sosial itu sudah diatur. Adab-adabnya bagaimana. Di antaranya yang paling penting tentu adalah nomor satu, takwa kepada Allah. Kita takut sama Allah SWT, merasa diawasi sama Allah SWT. Karena tahu sendirilah ya, media sosial kan, walaupun di situ banyak kebaikan-kebaikannya, tapi juga nggak kalah dari itu adalah banyak juga dosa-dosanya. Ya, oleh karenanya hal yang harus ditanamkan bagi setiap orang yang ingin bermedia sosial adalah takwa kepada Allah. Kata Nabi SAW, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada. Walaupun kita di tengah malam, ya, di kamar sendirian, nggak ada yang melihat kita, ya, ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Allah mengawasi kita. Walaupun istri kita, anak kita nggak ada yang melihat kita, walaupun orang tua nggak ada yang melihat kita, tapi ingat Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kita tulis, apa yang kita buka, ya, baik di YouTube, baik di Facebook, baik di Instagram, semuanya Allah Subhanahu wa taala tahu. Bahkan walaupun kita menulis komentar-komentar negatif, ya, pakai nama samaran misalkan, ingat Allah Subhanahu wa taala tahu. Jadi kalau ini sudah tertanam pada diri kita, maka insya Allah kita akan bijak. Ya, karena kita punya tanggung jawab. Kita takut bahwa akan ada hari akhir di mana kita akan dihisab dengan apa yang kita tulis, apa yang kita komentari, ya, semuanya akan ada hitungannya. Ya, makanya ada sebuah ayat di dalam Al-Quran yang harus betul-betul kita tanamkan, yaitu dalam surat Al-Maidah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakum wa bisyai'in minas shayd tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lama Allahu man yakhafu bil ghaib. Wahai orang-orang yang beriman, Allah akan menguji kalian dengan buruan bagi orang-orang yang ihram, haji, umrah. Di mana buruan itu bisa ditangkap dengan tangan kalian atau senjata kalian. Jadi dulu Nabi dan para sahabat kalau belum ihram itu susah, berburu itu susah. Hewannya pada ngilang semuanya. Tapi begitu ihram, dilarang berburu, malah seliweran kemana-mana. Dipermudah.
Apa tujuannya kata Allah SWT? Liya'lamallah man yakhafu bil ghaib. Agar Allah tahu siapa yang betul-betul takut sama Allah. Jadi ingat ketika kita dipermudah oleh Allah SWT ya untuk maksiat, bukan berarti Allah mengizinkan. Bukan berarti Allah SWT memperbolehkan, mempersilahkan. Bukan. Sama sekali bukan. Tapi Allah sedang menguji keimanan kita. Nah ini harus kita hadirkan terus ya, karena fitnah media sosial sekarang ini luar biasa ya, mencakup fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Semuanya ada dalam media sosial. Yang kedua, ya salah satu adab penting juga ya dalam bermedia sosial adalah tatsabbut, tabayyun, cross check. Ya. Karena tahu sendirilah di media sosial juga banyak berita-berita yang nggak tahu sumbernya, ya hoax. Oleh karenanya, salah satu adab yang sangat penting dalam bermedia sosial adalah tatsabbut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan." Wahai orang-orang yang beriman, apabila ada orang fasik yang datang kepada kalian dengan membawa berita, tabayyunlah. Cek terlebih dahulu. Karena tidak semua yang kita baca, tidak semua yang kita dengar, ya, mesti benar, mesti sahih. Enggak. Ya, bahkan betapa banyak sekarang ini berita-berita hoax, berita-berita yang dipelintir, ya, sudah dipotong, ya, tidak sesuai dari fakta aslinya. Maka kita harus hati-hati, ya, jangan gegabah, langsung share gitu aja, ya, langsung kita sebarkan, ya, kita harus betul-betul selektif, ya. Kita harus memastikan apakah berita yang kita baca, berita yang kita dengar ini betul-betul sahih dari sumber yang terpercaya. Yang kedua, anggaplah sahih. Kita harus pertimbangkan lagi. Kalau saya sebarkan, ini membawa manfaat atau malah membawa madharat. Itu juga harus dipertimbangkan. Yang ketiga, di antara adab bermedia sosial juga, yaitu kita harus menjaga komentar kita, ya, komentar yang baik, komentar yang lembut, ya, karena tulisan pada zaman kita sekarang, ya, apa yang kita tulis dengan tangan ini adalah lisan kedua kita, karena setiap orang sekarang bebas, setiap orang sekarang punya HP, seorang punya bebas berkomentar, ya. Kalau dulu Nabi SAW mengatakan aksaru khotoya bani Adam fil lisan, kebanyakan dosa anak Adam itu pada lisan, sekarang tangan ini adalah lisan kedua. Nah, kita harus betul-betul hati-hati dengan apa yang kita tulis. Kenapa? Karena setiap yang kita tulis akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada hitungannya. Ya. Walaupun mungkin orang nggak tahu, nggak kenal siapa kita, atau kita pakai anonim ya, yang nggak diketahui sama orang, majhul gitu ya. Tapi Allah SWT tahu apa yang kita tulis, siapa yang nulis, kapan nulis, semuanya akan dibongkar oleh Allah besok pada hari kiamat. Yauma tublas sarair. Pada hari itu semua rahasia akan dibongkar oleh Allah SWT. Nggak ada yang bisa berkutik, nggak ada yang bisa lari, ya, dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menjaga kata-kata kita. Falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaknya dia mengatakan yang baik atau diam. Demikian juga komentar kita. Ya. Hindari komentar-komentar kasar, apalagi nyebut sahabat kita, saudara kita dengan kamus binatang kadang-kadang, ya. Ya maaf ya, kadang-kadang pakai kata binatang, anjing loh, kadang mungkin cebong, kadrun. Nah, kalimat-kalimat seperti itu, ini kalimat-kalimat yang dilarang. Nabi SAW mengatakan, laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahishul bari. Seorang mukmin itu bukan pelaknat, bukan pencela, dan bukan orang yang kotor ucapannya. Ya, bukan orang yang kotor ucapannya, apalagi menyebut saudaranya dengan
binatang ya, yaitu haram dengan kesepakatan para ulama seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam bukunya Al-Adhkar. Di antara adab juga dalam bermedia sosial adalah hendaknya bagi kita untuk menutupi aib saudara kita. Ya kita tahu bahwasanya yang namanya manusia nggak ada yang selamat dari aib, ya nggak ada yang selamat dari dosa kesalahan. Salah satu masalah di media sosial ini kadang-kadang orang kalau menemukan kesalahan saudaranya senang banget untuk diumbar, ya senang banget untuk diumbar. Bahkan sekarang ini orang seringkali nyebarkan aib saudaranya itu lewat status. Nah, dikit-dikit bikin status tentang saudaranya, ghibah, aib saudaranya dibongkar. Padahal Nabi SAW mengatakan, "Man satara musliman satarahu." Siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah akan tutupi aibnya. Jadi jangan suka bongkar-bongkar aib saudara kita. Sahabat Ibnu Abbas pernah mengatakan, "Idza aradta an tadhkura aiba ahik, fadhkur aiba nafsik." Kalau kamu ingin menyebutkan aib saudaramu, ingatlah aibmu sendiri. Aib kita ini banyak, gitu. Ya. Nah, kecuali kalau memang tujuannya adalah untuk nasihat atau untuk membantah ahlul bid'ah, itu kata para ulama diperbolehkan. Itu bukan termasuk ghibah. Ya, karena kita tujuannya adalah untuk menasihati dan memperingatkan umat dari kesalahannya, bukan menjelekkan pribadinya, bukan. Gitu. Yang terakhir mungkin ya di antara adab bermedia sosial yang sangat penting juga adalah yang perlu diperhatikan adalah hendaknya kita memperhatikan adab ya, apabila interaksi atau berhubungan dengan lawan jenis. Ini juga fitnah yang luar biasa pada zaman kita sekarang, ya, karena fitnah wanita itu adalah fitnah yang sangat dahsyat. Nabi SAW pernah mengatakan, "Ma taraktu fitnatan adarra ala ummati min fitnatin nisa." Aku tidak meninggalkan sebuah fitnah yang lebih dahsyat bagi kaum laki-laki daripada fitnah wanita. Ya, oleh karenanya ketika kita bermedia sosial, hindari sebisa mungkin berinteraksi dengan lawan jenis. Ya. Karena ini akan menjurus kepada fitnah, akan menjurus kepada fitnah. Nah, awalnya mungkin cuma kenal-kenalan saja, nanti bisa menjurus ke ketemuan dan sebagainya. Nah, ini kita harus berhati-hati, harus waspada karena setan ini luar biasa. Dia ingin menjerumuskan kita dengan kata-kata yang indah, licin, ya, sehingga menjebak kita kepada jerat-jerat setan, ya. Maka kita harus hati-hati, waspada, ya. Demikian juga para akhwat, para wanita harus hati-hati, ya. Jangan mudah merespon, ya, kalau itu dari yang lawan jenis, ya. Itu mungkin beberapa adab, ya, yang poin-poin pentingnya lah, ya. Tentu di sana ada yang lainnya, tapi ini mungkin poin-poin penting terkait adab-adab bermedia sosial. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa menjadikan media sosial ini sebagai ladang pahala, sebagai sarana kita untuk menuju surga, bukan malah menjerumuskan kita ke neraka. Wallahu a'lam. Cukup mencerahkan, Ustaz. Apalagi yang paling pertama itu adalah ketakwaan, ya, Ustaz. Betul. Jadi ternyata kita diberikan kemudahan bermedia sosial itu bagian daripada ujian. Barakallahu fikum, Ustaz, nasihatnya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.